kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kiai Haji Said Akil Siraj. Semoga di usianya yang ke-71 itu semakin berkah dalam dakwahnya dan menjadi tokoh yang bisa pemersatu umat. Jadi kami melihat beliau adalah tokoh sesepuh ulama yang justru dalam masalah nasab ini bersikap bijaksana dan objektif. Beliau mendukung selama itu kajian ilmiah. Nah, ini saya juga minta izin juga nih Pak Yusuf, akan saya sebutkan silsilah beliau dalam rangka memperingati ulang tahun beliau, supaya masyarakat tahu keturunan Wali Songo itu adalah keturunan Rasulullah yang asli, dan contoh yang bisa menjadi panutan kita adalah ya Kiai Said Akil Siraj. Nah, beliau inilah yang ulama pewaris Nabi, tapi juga secara kezuriatannya pun juga beliau memang keturunan Rasulullah yang asli. Jadi kalau silsilah ini kita runut tadi, ini bersambung garis laki lurus dari Kiai Said Akil Siraj sampai dengan ke Imam Ali bin Abi Thalib. Wow. Nah, jadi justru yang Said dan Syarif itu dah, ya contohnya ya para Kiai Nusantara, termasuk Kiai Said Akil Siraj. Ini Habaib ini turunan siapa? Sebelum ke Tubagus Mogi, ini ada video lama. Ini video lama tentang bagaimana pernyataan Buya Said tentang polemik nasab. Nasab Wali Songo yang disodorkan oleh fakta-fakta yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo merupakan auliaillah, wali para wali Allah yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Wali Songo merupakan panutan kita, qudwah kita yang harus kita teladani dengan mental yang besar, dengan kegigihan yang luar biasa, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara sampai-sampai menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran, juga Sriwijaya di Palembang. Itu tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa konflik senjata. Dengan apa? Dengan pendekatan thaqafah wal hadarah, akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsud Dohirah, sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dohirah, Wali Songo keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan timbul masalah. Para habaib yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya bukan kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Waraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Aziz Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang bermasalahkan adalah Kiai Imaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Ini kita bukan masalah like atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustadz siapa? Nur Fadli. Tubagus Nur Fadli ini berhasil dengan susah payah menyelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari Ba'alawi. Nah, jadi masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, nggak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Ali bin Isa bin Muhammad bin Ali Auredi, kita harus hormat kepada habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan
Dalam dakwah itu saya nggak mau imbalan, nggak mau bayaran, kecuali satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku, cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Bahwa Wali Songo itu adalah bukan Ba'alawi. Ya, Wali Songo bukan Ba'alawi yang sedang diperdebatkan oleh Kiai Imad, bukan. Lepas dari itu, tapi Wali Songo turunan Al-Bukhari daripada Musa Al-Kadhimi. Musa Al-Kadhimi bin Ja'far Shadiq, kakaknya Ali Uredi. Kakaknya Ali Uredi bin Ja'far Shadiq. Musa Al-Kadhim. Itu Musa Al-Kadhim kebanyakan di Irak dan di Iran. Musa Al-Kadhim itu Imam Khomeini lah. Itu Musa Al-Kadhim ya. Betul. Baik, itu 2023 kalau tidak salah video itu saya buat di rumah kediaman tentang lagi kenceng-kencengnya persoalan nasab. Ini dengan Tubagus Nur Fadil sebagai salah satu narsumnya. Ya, Tubagus Nur Fadil, kita tidak akan membahas tentang secara detail nasab, tetapi saya ingin bagaimana perspektif Anda tentang Buya sebagai ulama, kemudian juga tadi ada beberapa statementnya selalu konsisten bahwa kajian ilmiah lanjutkan, kajian ilmiah lanjutkan. Nah, mungkin perspektif Anda terhadap sosok Buya ini pas kebetulan kita bahwa 4 Juli kemarin beliau ulang tahun. Silakan, itu bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana ulang tahun beliau, saya Tubagus Nur Fadil, ya bagian daripada Aliansi Pecinta Ulama Nusantara. Juga kami di pengurusan Robitoh Babat Kesuran Banten, di mana saya sebagai ketua umumnya dan Kiai Imadin Usman sebagai pembina kami juga. Jadi kami juga mengucap, dan juga di PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, di mana saya dan Kiai Imad sebagai wakil dan ketua umumnya adalah Gus Abbas Buntet Cirebon. Intinya kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kiai Haji Said Akil Siroj. Semoga di usianya yang ke-71 itu semakin berkah dalam dakwahnya dan menjadi tokoh yang bisa pemersatu umat. Jadi kami melihat beliau adalah tokoh sesepuh ulama yang justru dalam masalah nasab ini bersikap bijaksana dan objektif. Jadi beliau menyampaikan kalau masalah nasab yang terjadi sekarang sedang ramai-ramainya dengan kajian tesis saudara kami Kiai Imadin Usman, beliau mendukung selama itu kajiannya ilmiah. Nah, ini bertolak belakang dengan beberapa yang tanpa mengkaji penelitiannya Kiai Imad, tapi sudah berlaku subjektif, mendukung, mohon maaf, para kabid Ba'alawi Muasal Yaman secara subjektif hanya dengan dasar prasangka saja, hanya dengan dasar husnuzon saja. Padahal kami bersama Kiai Imad itu sudah menelitinya secara objektif, baik dengan kajian ilmiah, kaidah ilmu nasab, ilmu sejarah, dan bahkan juga kami kolaborasikan dengan ilmu genetik yang terkini. Dan ini tidak hanya sekedar mohon maaf ada sentimen kepada para habaib, ini bukan, tapi memang sifatnya demi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi karena Kiai Said Akil sendiri, saya juga minta izin juga nih Pak Yusuf, akan saya sebutkan silsilah beliau berdasarkan versi silsilah revisi. Nah, jadi akan saya sebutkan juga. Dan, jadi dalam rangka memperingati ulang tahun beliau, supaya masyarakat tahu keturunan Wali Songo itu adalah keturunan Rasulullah yang asli, dan contoh yang bisa menjadi panutan kita adalah ya Kiai Said Akil Siroj. Nah, beliau inilah yang ulama pewaris Nabi, tapi juga secara kezuriatannya pun juga beliau memang keturunan Rasulullah yang asli. Jadi tepat apabila kita sebut sebagai Said Akil Siroj. Nah, mana? Ada? Mau disebutkan ini? Iya, mau saya sebutkan biar masyarakat tahu. Mohon maaf, saya minta izin sekalian ini. Nah, jadi nanti kita juga sebut juga sumber-sumber datanya juga ya. Jadi ini biar pelurusan sekaligus. Ya, oke. Jadi baik. Jadi Kiai Said Akil Siroj itu kan Said bin Akil bin Siroj. Nah, Kiai Said bin Akil bin Siroj baru bin Kiai Said yang pendiri Gedongan. Nah, itu beliau bin Kiai Murtasim, yang mana Kiai Murtasim ini masih berkerabat dengan leluhurnya keluarga Buntet dengan Benda Kerep. Jadi kalau keluarga Buntet Benda Kerep termasuk Gus Abbas itu kan
keturunan daripada Kiai Muta'at. Nah, Kiai Muta'at ini adik daripada Kiai Murtasim yang merupakan leluhurnya keluarga Gedongan, leluhurnya keluarga Kiai Said Agil Siraj sendiri. Nah, jadi dari Kiai Murtasim bin Kiai Haji Raden Nuruddin bin Raden Muridin bin Raden Ali bin Pangeran Punjul bin Pangeran Penghulu Kasepuhan bin Pangeran Senopati atau Bagus bin Pangeran Kebon Agung alias Pangeran Sutajaya V bin Pangeran Dalem Anom alias Pangeran Sutajaya Ingkang Sedo Ing Tambak bin Pangeran Nata Manggala bin Pangeran Sutajaya Sedo Ing Demung bin Pangeran Wira Sutajaya. Nah, ini adalah adik daripada Panembahan Ratu Cirebon. Nah, baru bin Pangeran Dipati Cirebon alias Pangeran Suwarga bin Pangeran Pasarean alias Muhammad Tajul Arifin bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang kedua. Nah, dulu Sunan Gunung Jati ini dibelokkan ke versi Asmat Khan Ba'alawi Muasal Yaman. Dan Wali Songo ini alhamdulillah bersambung kepada Rasulullah, tapi bukan dari Muasal Ba'alawi Muasal Yaman. Nah, jadi dulu para Wali Songo itu jelas ada istilah yang kita sering kenal Maulana Maghribi, yang artinya dari Maroko. Dan juga ada tokoh yang bergelar Mahdum Ibrahim Asmarakandi, yang mana itu berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Nah, tapi ini ditenggelamkan, dibelokkan, artinya ada dua muasal yang dari Maroko dan dari Uzbek, ini dibelokkan sejarah dan silsilahnya seakan-akan malah ke Ba'alawi muasal Yaman. Nah, padahal para keturunan Ba'alawi muasal Yaman ini tidak ada satupun yang bergelar Mahdum. Jadi kalau ada gelar Mahdum, itu artinya bukan dari jalur Yaman, tapi dari jalur Uzbek atau Asia Tengah. Nah, jadi dalam data sejarah Banten pun, itu Sunan Gunung Jati tercatat dengan gelar Sunan Mahdum Gunung Jati. Nah, kemudian misalkan Sunan Ampel punya anak Sunan Bonang, aliasnya adalah Sunan Mahdum Ibrahim. Nah, Mahdum ini penanda bukan keturunan jalur Yaman, tapi keturunan daripada jalur Uzbek, karena gelarnya pun Mahdum. Nah, tadi sudah saya sebut silsilah Kiai Said Agil Siraj sampai dengan Sunan Gunung Jati. Lanjutan ke atasnya yang kita juga sudah merevisi berdasarkan perbandingan data manuskrip yang ada di Nusantara dan juga sudah mendapatkan isbat nasab dari Nakib dari Irak, kemudian Mesir dan juga India. Bahwasanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon ini adalah bin Said Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Syekh Jumadil Kubro alias Jamuddin Akbar Al-Husaini. Kemudian bin Husain Jalaluddin, bin Ahmad Kabir, bin Husain Jalaluddin, bin Ali, bin Ja'far, bin Muhammad, bin Mahmud, bin Ahmad, bin Abdullah, bin Ali Askori, bin Ja'far Az-Zaki, bin Ali An-Naqi, bin Muhammad Al-Jawad, bin Ali At-Taqi, Muhammad Jawad, bin Ali Arido, bin Musa Al-Kazim. Nah, Musa Al-Kazim ini adalah kakak daripada Ali Uraid yang diklaim sebagai leluhurnya Ba'alawi. Nah, Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau silsilah ini kita runut tadi, ini bersambung garis laki lurus dari Kiai Said Agil Siraj sampai dengan ke Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi justru yang Said dan Syarif itu dah ya contohnya ya para kiai Nusantara termasuk Kiai Said Agil Siraj.